Haleluya. Kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Baik, kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Efesus 2 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli dengan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menginginkan kemajuan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, Dia mau berinvestasi di dalam hidup kita. Judul khotbah saya pada siang ini adalah investasi Tuhan. Bapak Ibu, manusia sangat suka berinvestasi. Jenis investasi yang dilakukan oleh manusia ada berbagai macam jenis. Manusia bisa berinvestasi di properti. Teman saya, dia investasi di properti. Setiap ada ruko yang murah, yang tidak mahal, yang di pinggir kota Jakarta, dia pasti beli. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, dia beli juga kios-kios di dalam satu mall. Dan hasilnya luar biasa. Kita tahu Bapak Ibu ada seorang pedagang kasih tahu kepada saya, Pak, saya pedagang handphone di Roxy Mas. Kami saat ini sedang bingung. Ngapa bingung? Sebab harga sewa toko naik. Dulu 20 juta. Saat ini 80 juta. 80 juta. Mau dagang apa pendeta? Ada yang berinvestasi di logam mulia. Ada yang berinvestasi di mata uang. Bapak Ibu, manusia berinvestasi bisa gagal. Manusia berinvestasi bisa tidak maju. Tapi kalau Tuhan berinvestasi di dalam hidup kita, pasti maju. Pasti berhasil. Pasti bertumbuh. Itulah Tuhan yang kita sembah. Boleh tepuk tangan dulu buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana gaya Tuhan berinvestasi? Manusia berinvestasi, dia sedikit-sedikit. Beli satu, apabila berhasil, dia beli lagi. Betul? Beli satu, apabila berhasil, dia beli lagi. Mengapa? Belum percaya. Tapi kalau gaya investasi Tuhan, bagaimana?
Lihat ayat 4 bagian B-nya. Dalam ayat 4 bagian B-nya dikatakan demikian. Yang dilimpahkannya kepada kita. Bagaimana gaya investasi Tuhan? Kalau Tuhan berinvestasi, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, gayanya adalah dia limpahkan. Saya ulangi lagi. Kalau Tuhan berinvestasi dalam hidup kita, gayanya bagaimana? Dia limpahkan. Mengapa dia limpahkan? Sebab dia percaya kepada kita. Mengapa dia bisa percaya kepada kita? Dalam ayat yang ke-4a dikatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, mengapa dia percaya kepada kita? Sebab kasih-Nya besar, rahmat-Nya kaya. Beda dengan manusia yang kasihnya dibatasi sampai 3 kali. Betul? Ada seorang ibu datang kepada saya. Pak, suami saya selingkuh. Gimana ya Pak? Suami saya selingkuh. Ngomongnya udah gak bisa lempeng, goyang dia. Suami saya selingkuh. Tuhan mau ampuni saya ampuni dia. 2 kali dia selingkuh Pak. Bukan apa-apa Pak. Kalau sakit kepala, sakitnya di sini. Kalau lihat suami selingkuh, sakitnya tuh di sini Pak. Sakit sekali. Tapi saya ampuni dia. 3 kali dia selingkuh, saya ampuni dia. 4 kali Pak dia selingkuh, Tuhan. Saya pikir dia mau ngomong ampuni. Ambil nyawanya Tuhan. Udah gak kuat lagi. Kita kerja, salah satu ada peringatan ke-1, peringatan kedua, peringatan ketiga. Tapi Allah kita dahsyat. Amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita yang dahsyat. Dalam ayat 5 dikatakan demikian. Saya belum masuk dalam poinnya, masih pendahuluan. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu, usaha engkau yang hampir mati, kalau dengan Yesus pasti akan dihidupkan. Penyakit engkau yang gak bisa sembuh, kalau engkau jalan dengan Kristus, pasti engkau dihidupkan kembali. Dalam ayat ini katakan sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Manusia bisa mati, meninggal? Bisa. Ada 3 rahasia kematian. Manusia gak tahu caranya. Manusia gak tahu tempatnya di mana. Manusia gak tahu waktunya kapan. Ada teman saya bulan Agustus lalu dia ke Belanda. Di jalan-jalan. Shopping. Orang Indonesia kalau kemana-mana semua perlengkapan dibawa. Dan untuk saat-saat ini ada satu alat yang gak boleh lupa dibawa. Yaitu apa? Tongsis. Yaitu tongkat narsis. Bagaimana memakainya? Panjangkan tiangnya. Pegang dengan tangan kanan. Miringkan kepala ke kanan. Dan 2 tangan di mulut. Ibu ini, dia foto. Foto sana, foto sini, foto sana, foto sini. Seminggu kemudian, ada di peti jenazah. Sudah di Indonesia. Kenapa? Dibunuh? Tidak. Kenapa? Diracunin? Tidak. Rupanya waktu buang air kecil, dokter periksa, dia kena virus. Nah sejak saat itu saya kalau mau buang air kecil di tempat umum agak takut. Bapak Ibu,
Tapi satu hal yang kita tahu, dalam Yesus, sorga menanti kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, pada siang ini kita akan pelajari 4 bentuk investasi Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan berfirman, engkau akan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor, pasti kita akan dapat. Kalau Tuhan berfirman, kita akan menjadi lebih daripada pemenang, pasti kita akan dapat. Apa dasarnya? Apabila anak kita keluar kota, kita pasti bekalin dia dengan makanan, uang jajan. Supaya apa? Supaya dia tidak kekurangan. Sama dengan Tuhan kita. Apa investasi Tuhan dalam hidup kita? Ada 4. Yang pertama, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Apa bentuk investasi Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Apa bentuk investasi Tuhan yang pertama dalam hidup kita? Yang pertama adalah kekuatannya. Saya ulangi sekali lagi. Apa bentuk investasi Tuhan yang pertama dalam hidup kita? Yang pertama adalah kekuatannya. Paulus, mengapa bisa berhasil? Paulus, mengapa bisa hebat? Paulus, mengapa bisa dahsyat? Oh ya, Paulus dahsyat. Panggilannya dahsyat. Oh, Paulus dahsyat. Pertobatannya dahsyat. Oh, Paulus dahsyat. Jemaat mula-mula didirikan oleh Paulus. Oh, Paulus hebat. Mengapa? Dunia PB didominasi oleh tulisan Paulus. Apakah Paulus tidak punya masalah? Punya. Lalu mengapa dia bisa hebat? Sebabnya adalah ada kekuatan Allah di dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan kasih kekuatannya? Lihat ayat ini. Melimpah-limpah. Sama kan? Gaya investasi Tuhan adalah melimpah-limpah. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Apa wujud kekuatan Allah yang dilimpahkan kepada Paulus? Lihat ayat 8. Bagaimana wujud kekuatan Allah yang Paulus terima? Baik, lihat ayat 8. Dikatakan demikian. Dalam segala hal. Stop baik dulu Bapak Ibu. Dalam apa di luar? Dalam. Berarti kita mengalami masalah tidak? Mengalami. Dalam segala hal. Loh, kita punya Tuhan kok mengalami masalah? Perhatikan baik. Tuhan tidak pernah menolak masalah. Yang Tuhan lakukan adalah apa? Dia kasih jalan keluar buat kita. Dia kasih mujizat buat kita. Dalam segala hal kami ditindas. Bukan sebagian, tapi apa Bapak Ibu? Segala hal. Bukankah dalam hidup kita, di dalam setiap lini kehidupan kita, kita seringkali mengalami penindasan? Betul? Dalam usaha, dalam pekerjaan, bukankah kita seringkali mengalami penindasan? Berapa waktu lalu saya ada kesempatan melayani di Singapura. Jumat sudah pergi, Senin pulang. Ketika Senin sebelum pulang, ada teman baik saya, dia telepon. Kamu ada di Singapura? Iya. Yuk kita hang out di Takashimaya. Oke.
kita makan di Ajisen Ramen. Dia cerita, wah, kerja di Singapura itu pressure-nya, tekanannya begitu tinggi. Gajinya sih lumayan. Begitu masuk 2.000 Sing. Tambah lama bisa 3.000, 4.000, 5.000. Tapi Bapak Ibu, tekanannya tinggi. Targetnya juga tinggi. Saya khotbah di satu tempat, ada pimpinan bank DBS. Dia katakan demikian kepada saya, betul pastor. Yang pastor katakan betul. Kalau kerja di perusahaan Singapura targetnya tinggi. Dia pergi 8:30, pulang jam 7, sampai rumah bisa 8:30 malam. Bapak Ibu. Kemudian mengerjakan tugas kantor lagi di rumah. Dia mau resign saja. Belum dari teman-temannya. Tekanan datang. Biasa. Kalau ada orang berhasil, SMS. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Dalam keluarga juga kita seringkali mengalami penindasan, bukan? Mertua kita mandang kita sebelah mata. Suami kita kasarnya minta ampun. Ada seorang dokter spesialis di Jakarta. Hanya satu-satunya dia yang bisa mengoperasikan satu alat dari Jerman. Tapi suaminya kickboxing. Kalau ngamuk, ditendang, dipukul. Pernah satu tendangan bacagi masuk ke kepalanya. Maaf kata, retak kepalanya. Lalu saya tanya sama ibu ini, Bu, kenapa engkau mau menikah dengan dia? Oh, dulu beda, pastor. Dulu mah halus. Saya punya anjing 5. Dimandiin satu-satu. Saya punya mobil 3. Dicuciin satu-satu. Kalau dulu mah halus. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau waktu masih pacaran halus. Saya hampir tiap minggu keliling. Pelayanan kemana. Saya tahu Bapak Ibu. Kalau yang jemput saya masih belum menikah, masih bujangan, masih jomblo. Ketahuannya dari mana? Mau tahu? Mau tahu? Ketahuannya dari terima telepon. Kalau dia terima telepon, misalnya begini, bunyi telepon, ring, dia angkat. Dia Om Budi, sama-sama Om Budi, iya dah, bye, love you, masih bujangan. Tapi kalau sudah menikah, terima teleponnya begini, udah lu tahu lah, ya. Udah menikah tuh. Kalau masih pacaran mah halus, betul nggak? Halus. Bilang mau kencing aja halus. Mau kemana? Kencing. Kalau udah nikah, mau kemana? Kencing. Betapa sering kita mengalami penindasan. Dan akibat penindasan itu kita kadang-kala terjepit. Dan akibatnya kita sering ambil napas panjang. Betul? Pelayanan diomongin. Iya. Nikah sama kamu kok begini. Tapi kalau ada kekuatan Allah, dalam ayat ini katakan, engkau tidak terjepit. Kami habis akal, bingung mau usaha apa lagi. Tapi tidak
putus asa. Nah, what-nya sudah kekuatan Allah. How-nya kita masuk lebih dalam. Langkahnya bagaimana supaya kita terima kekuatan Allah? Ada dua langkah, poin 1A dan poin 1B. Bagaimana kita menerima kekuatan Allah? Ayat 7. Kita kembali lagi ayat 7. Kita masuk lebih dalam. Ada what-nya, kekuatan Allah, how-nya bagaimana? Ada dua langkah, poin 1A dan 1B. Dalam ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, langkah yang pertama supaya kita menerima kekuatan Allah adalah kita harus menghargai. Paulus, mengapa dia bisa hebat? Paulus, mengapa dia bisa dahsyat? Paulus, mengapa dia bisa luar biasa? Sebabnya adalah dia menghargai. Buktinya, lihat ayat ini. Tetapi harta ini, dia anggap semua kesempatan untuk melayani. Dia anggap semua karunia rohani sebagai harta. Bapak Ibu, apabila engkau mempunyai harta, apakah engkau akan menghargai? Oh iya, kita tidak akan meletakkan surat rumah sembarangan. Kita tidak akan meletakkan emas sembarangan. Kita tidak akan meletakkan berlian kita sembarang. Apa yang kita lakukan? Simpan. Lihat Paulus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah. Lihat. Garis bawahi, dalam bejana. Dalam bejana. Dia simpan. Betapa banyak anak Tuhan tidak menghargai waktu-waktu ibadah. Datang telat, pulang cepat. Datang on time, pulang juga setelah doa berkat. Tapi ketika dengar khotbah, Om Google aktif, BBM jalan. Paulus menghargai. Yang kedua, poin 1B. Bagaimana kita menerima kekuatan Allah? Yang pertama, poin 1A adalah kita harus menghargai. Yang kedua, poin 1B. Hidup kita harus menjadi saksi. Mana ayatnya? Lihat ayat 7 ini. Supaya nyata. Bapak Ibu, mengapa kadangkala ketika kita menghadapi masalah kita lemah? Mengapa kadangkala ketika menghadapi masalah kita kecewa? Kita putus asa? Kenapa? Sebab hidup kita nggak menjadi saksi. Melakukan dosa menurut daging enak, tapi menghambat kekuatan Allah datang dalam hidup kita. Oh, saya menghargai Bapak Ibu, banyak godaan, banyak tantangan. Tapi saya mau kuasa Allah mengalir. Oleh sebab itu hidup saya harus jadi saksi. Betapa banyak hidup anak Tuhan gak menjadi saksi. Oleh sebab itu, kalau kekuatan Allah mau mengalir dalam hidup engkau, hargailah. Dan hidup kita menjadi saksi. Yang kesatu adalah kekuatan Allah. Yang kedua, bentuk investasi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Yang pertama, investasi Tuhan adalah kekuatannya. Yang kedua adalah
Boleh saya ajak Bapak Ibu kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Ini dahsyat. Tetapi apa Bapak Ibu? Kami memiliki apa? Pikiran Kristus. Yang kedua bentuk investasi Tuhan dalam hidup kita adalah pikirannya. Yang pertama adalah kekuatannya. Nah, kalau saya lemah, Bapak Ibu kuat, apakah bisa kasih kekuatan Bapak Ibu ke saya? Nggak bisa. Seseorang kalau dibayar mahal, pikirannya dahsyat. Anak saya tahun depan kuliah. Saya bingung kemarin pilih jurusan apa. Saya minta bimbingan Tuhan. Tuhan tolong. Dia bimbing. Saya konsultasi ke konsultan. Jurusan ini bagus, tapi hati saya nggak damai. Saya datang lagi ke satu universitas. Konsultasi, dia terangkan. Pak, jurusan ini langsung damai. Ternyata jurusan itu nomor 1 yang paling banyak diburu oleh orang. Kalau Tuhan pimpin, pasti bisa. Nah Bapak Ibu, yang kedua adalah pikirannya. Kita bukan pinjam loh, tapi kita memiliki. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Apa sih yang ada dalam pikiran? Apa yang ada dalam pikiran? Ada 2 hal. Kemampuan berpikir dan sudut pandang. Yang ada dalam pikiran adalah ada kemampuan berpikir dan apa? Sudut pandang. Nah ini dahsyat. Pikiran Kristus ada dalam hidup kita. Nah bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Langkahnya ayat 14. Ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Stop sampai situ. Untuk apa hidup kita kudus? Untuk apa kita menjadi pelaku firman? Jawabannya adalah tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Berarti Bapak Ibu, Roh Allah bisa memberikan tidak? Kau doa minta kesembuhan, Tuhan bisa kasih kesembuhan. Engkau minta buka jalan, Tuhan bisa buka jalan. Ingat Bapak Ibu, tidak semua pintu yang tertutup itu terkunci. Kadangkala ketika kita lihat pintu yang tertutup kita menyerah. Buka dulu dong, itu dikunci atau tidak. Bangga punya Tuhan. Sebab apa? Dia yang memegang kunci itu. Dan pasti kita akan bisa memasukinya. Haleluya! Haleluya! Manusia duniawi itu ibarat penyakit yang menghambat pemberian daripada Tuhan masuk dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya singkirkan keduniawian. Supaya pemberian dari Allah masuk dalam hidup saya. Jadi yang ke-1 adalah kekuatannya. Yang kedua adalah pikirannya. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yang ketiga adalah firman-Nya. Pendeta, ayat ini sudah sering saya baca loh. Oke. Bapak Ibu, harga sebuah rumah lebih murah dalam bentuk brosur apa sudah jadi? Dalam bentuk apa? Brosur. Kenapa demikian? Manusia lebih percaya apa yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan.
Oleh sebab itu dalam ayat ini katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi firman itu bukan hanya masuk sini, keluar sini, tapi mesti tinggal. Bagaimana menggunakan firman? Katakan firman itu. Sebab ketika kita katakan firman, bumi akan bereaksi kepada firman. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Karena iman kita mengerti. Loh, mengapa ya ada kata ini ya? Pasti ada tujuannya. Betul? Mengapa dibuka dengan kata karena iman kita mengerti? Sebab ketika kita beriman, kadangkala rasio kita minta jalannya. Tuh. Kadangkala ketika kita beriman, rasio kita minta jalannya. Aku yakin bisa dapat rumah. Rasio kita minta jalannya. Bagaimana jalannya? Aku yakin akan diberkati. Rasio kita minta jalannya. Bagaimana jalannya? Oleh sebab itu definisi iman adalah iman menundukkan pikiran kita sehingga sejalan dengan firman Tuhan. Lanjutkan. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi bahan dasar bumi ini adalah firman. Nah, tulisan Paulus ada pengajaran, ada aplikasi. Mana pengajarannya? Bagian A. Mana aplikasinya? Bagian B. Mana kata penghubungnya? Sehingga. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi ketika engkau katakan firman, itu adalah alat pengambil yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kalau engkau sakit, katakan firman. Itu adalah alat pengambil, mujizat datang dalam hidup engkau. Kalau engkau susah, katakan firman. Ada seorang gadis usia 36 datang pada saya. Bapak pendeta ya? Waktu saya tiba di Juanda, dan suami istri duduk bisnis kelas, turun, datang pada saya. Ini bapak yang suka khotbah di Kuningan ya? Iya. Pak, saya yang duduk paling depan pak. Waktu saya mau beli baju, ini bapak ini pendeta ya? Saya ke gereja di Senayan, bapak khotbah. Di Pluit, bapak khotbah. Di Kuningan, bapak khotbah. Kok di mana-mana bapak khotbah? Ini juga, bapak pendeta ya? Iya. Pak, ditanya saya bapak ibu, udah baca Alkitab belum? Udah tahu, dia bilang saya pendeta. Udah baca Alkitab belum? Dia bilang, Pak, saya nggak percaya Alkitab. Mana buktinya Alkitab? Kita minta Tuhan kasih. Saya minta jodoh dari dulu, Tuhan nggak kasih-kasih. Emang kadangkala Bapak Ibu jual mahal sih. 16, 17. Kalau ada yang deketin, siapa kamu? 25, 26 udah S1, kedudukan bagus. Kamu nggak tahu siapa saya? 35, 36, mulai bingung. Siapa ya? 41, 42, siapa aja boleh dah. Kadangkala nggak dapat jodoh, kita beda keyakinan. Kita yakin kita ganteng, dia nggak yakin kita ganteng. Dia doa, Tuhan tolong, saya mau dapat jodoh. Saya bilang doa engkau mesti detail. Baik pendeta, saya detail. Yang pertama laki-laki. Yang kedua ganteng. Yang ketiga pendeta. Jarang loh yang minta pendeta. Sebab zaman dulu kan kalau kawin sama pendeta mau makan batu. Ini hebat. Pendeta yang ketiga. Tapi tidak stop sampai di situ. Yang keempat, punya toko emas. Jarang pendeta punya toko emas. Filosofinya dahsyat, seperti sepupu kita.
selamat dunia dan akhirat. Dunianya punya toko emas, akhiratnya pendeta. Bisa Tuhan kasih? Bisa Tuhan kasih? Dia ikut satu camp. Ada 4 pembicara. Pembicara ke-1 lewat. Pembicara kedua lewat. Pembicara ketiga lewat. Yang keempat masuk. Wow. Dia lihat. Wow. 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 Dia langsung tanya, Johan, jodoh dari Tuhan. Dia langsung tanya, Johan, jodoh dari Tuhan. Singkat cerita, tukar pin BB. Ya kan? Lihat, kamu cantik, kamu ganteng. Tukar pin BB, nikah, punya 5 anak saat ini. Kalau kita katakan firman, Tuhan akan buat mujizat di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita katakan firman, Tuhan akan buat mujizat dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu, hidup kita tidak ditentukan oleh gaji kita. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan yang membuat kita diberkati dari segala hal. Orang boleh ambil apa yang di depan kita, tapi orang gak bisa ambil Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Katakan firman. Yang keempat, yang terakhir. Apa bentuk investasi Tuhan dalam hidup kita? Kekuatannya, pikirannya, firman-Nya. Yang keempat, Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang keempat. Apabila Bapak Ibu lihat ayat ini, apa yang keempat? Tadi saya tanya, mereka bilang tekun, bukan. Kadangkala kita lihat satu ayat, kita fokus pada bagian A-nya saja, dan tidak lihat menyeluruh. Pada ayat yang keempat ini, yang ingin saya sorot adalah apa? Bagian B-nya. Jadi apa bentuk investasi Tuhan yang keempat adalah janjinya. Loh, kok saya lihat-lihat pendeta nggak ada kata janji? Ada 3 janji dalam ayat ini. Apa itu? Sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Ada 3 janji yang kau dapat dalam ayat ini. Sempurna, bicara tentang peran kita, kemaksimalan. Bukankah kita dagang ingin maksimal? Kita melayani Tuhan ingin maksimal? Yang kedua, utuh. Bicara tentang pribadi. Betapa banyak pribadi sudah gak utuh. Menghadapi kerasnya hidup ini. Banyak jiwa-jiwa yang goncang. Yang ketiga, tidak kekurangan satu apapun. Nah, bagaimana kita mendapat janji Tuhan ini? Nah, bagian A-nya kita lihat. 4A. Kita harus tekun. Bapak Ibu, tekun itu bicara tentang waktu. Mana buktinya? Ada kata ini, dan biarkanlah. Bukankah itu bicara tentang waktu? Ibadah tekun, doa tekun, mengembalikan milik Tuhan tekun. Itu adalah salah satu bentuk kita menghargai berkat Tuhan. Dan 4B, hidup kita harus menghasilkan bukan hanya buah, tapi buah itu harus matang. Buah kita harus matang. Setan saja tahu kalau hidup kita berbuah dan buah kita matang, mujizat sudah dekat. Setan tahu agenda Tuhan. Buktinya siapa? Ayub.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, dekat kepada Tuhan, nempel kepada Tuhan, tekun, setia, janjinya engkau akan dapatkan. Ada seorang sales. Hari itu dia sudah mau di PHK. Sebab sampai titik itu juga dia belum menghasilkan penjualan. Saya khotbah di satu mall, dia naik. Kemudian Bapak Ibu, setelah saya khotbah dia minta doa. Pendeta tolong doakan. Saya mau di PHK habis ini. Saya doakan dalam nama Yesus, penjualan engkau laku hari ini. Jadi dia lagi pameran, mulainya jam 11, paginya dia ikut ibadah. Setelah itu dia kembali jualan. Ada calon pembeli datang, dia tawarin, Bu, ini kami dari developer ini menjual rumah ini, bagus loh Bu, bla 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 bla. Singkat cerita, ada seorang ibu membeli. Dia teriak, Tuhan terima kasih, janjimu ya dan amin. Saya tekun cari Tuhan. Dia udah senang. Pimpinannya lihat, oh kamu sudah pecah telur, dipindahkan ke tempat yang sepi. Dia sudah tenang, sudah laku. Tapi kalau Tuhan mau memberkati, bukan sedikit, melimpah-limpah. Sampai 7:30 malam, sudah mau tutup. Tiba-tiba ada engkau datang pakai sendal jepit. Kok rumah bagus, engkau ini jauh cuman bagus lu kok, engkau ini jauh. CCTV-nya oke, semua oke. Aksesnya bagus loh kok, ini deket tol. Engkau yang beli 4 rumah. Kalau Tuhan mau memberkati engkau, manusia tidak dapat menghambatnya. Sebab mujizat sudah dekat dengan engkau. Sama-sama kita katakan, mujizat 1, 2, dan 3. Mujizat sudah dekat dengan saya. Dan kita akan alami kemenangan, sukacita, surgawi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian permata hatiku. Yesus, engkaulah permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Katakan, Yesus, engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan, Yesus, engkaulah. Yesus, engkaulah permata hatiku.
1 menit sembah Dia. Siama lama 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 se. Siama lama 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 lama. Makasih Tuhan. Siapa